Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Ada 4 sebab bahwa seseorang itu akan mendapatkan keutamaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang yang tidak mengetahui 4 sebab ini. Sebab yang pertama, orang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan sebab keimanannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang ke-8 yaitu surat Al-Anfal. Allah taala berfirman yang berkaitan dengan masalah iman dan keutamaan iman. Sedangkan sebab yang kedua adalah dengan sebab orang itu beramal soleh dan dia mengamalkan amal kebaikan. Sebagaimana Allah taala berfirman dalam surat yang ke-20 ayat 75, "Wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika darajatul ula." Barang siapa yang dia datang kepada Allah taala dalam keadaan beriman dan telah beramal soleh, maka dia berada dalam derajat yang tinggi. Sedangkan yang ketiga, bahwa orang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab dia berjihad di jalan Allah taala. Allah taala berfirman, "Faddalallahu al-mujahidin 'alal qa'idin." Di mana Allah taala memberikan keutamaan dan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah taala dengan jiwanya dan dengan hartanya. Sedangkan sebab yang keempat, bahwa seseorang itu akan dimuliakan oleh Allah taala dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keilmuannya dan pemahamannya kepada agama yang mulia ini. Allah taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat." Allah taala mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu dengan beberapa derajat. Tetapi ada catatan penting dalam 4 poin yang disebutkan oleh Allah taala di dalam ayat Al-Qur'an tentang sebab seorang akan ditinggikan derajatnya oleh Allah taala. Itu dengan sebab keimanannya, dengan sebab amal soleh, dengan sebab jihad dan sebab ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa 3 perkara yang sebelumnya berkaitan dengan iman, berkaitan dengan amal, berkaitan dengan jihad, maka sangat erat hubungannya adalah dengan ilmu. Sebab imam yang benar itu adalah apabila sesuai dengan ilmu dan apabila berdasarkan dengan ilmu. Dan amal akan menjadi mulia di sisi Allah Ta'ala adalah sebuah amal yang berdasarkan ilmu. Demikian juga jihad yang benar adalah jihad yang dasarnya dengan ilmu. Maka dengan itu Nabi SAW menjelaskan tentang keutamaan ilmu. Man salaka thoriqan yaltamisu bihi ilman, sahalallahu lahu bihi thoriqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan mencari ilmu, maka Allah Ta'ala akan memudahkan dengan ilmu tersebut jalan ke surga. Dan Nabi SAW menjelaskan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala ingin menjadikan orang itu baik, berada dalam petunjuk, berada dalam hidayah, maka dia difaqihkan di dalam agama yang mulia. Maka nasihat yang mulia ini, di mana kita memahami kalau seseorang ingin tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, maka dia mesti mencari ilmu agama yang mulia ini, mempelajari agama yang mulia ini, kemudian menyempurnakan keimanannya, menyempurnakan amal soleh, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kemuliaan kecuali berdasarkan 4 poin ini. Bahkan di dalam surat yang pendek Allah taala berfirman, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin." Demi masa, demi waktu manusia berada dalam keadaan rugi kecuali yang berkumpul padanya 4 poin. Yang pertama, ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihati, kemudian dia beramal soleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri, kemudian dia berdakwah kepada Allah Ta'ala dan bersabar dalam melaksanakan perintah Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah Ta'ala, dan sabar dalam mengamalkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka demikianlah kalimat yang singkat ini, semoga memberikan faidah yang berharga bagi orang-orang yang ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
yaitu dengan keimanannya, dengan amal soleh, dengan berjihad di jalan Allah Ta'ala, dan dengan meniti ilmu, mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.